Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang baru saja menggelar rapat kerja tentang pertanggungjawaban Basnas Kabupaten Ketapang. Seperti apa jalannya? Saya bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ketapang, Uti Roydentop, dan sekretarisnya Uti Waskito. Nampaknya agak panas nih jalannya rapat kerja kali ini. Dan nampaknya laporan dari Basnas itu tidak terformulasi dengan baik. Seperti apa Anda menilainya? Ya baik, jadi memang kami juga sebelum melakukan rapat kerja dengan Basnas ini dan yang lainnya, juga sudah menyerap aspirasi dari masyarakat bahwa tentang kinerja Basnas Kabupaten Ketapang. Yeah. Nah, makanya ternyata di dalam rapat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, lapor yang kita terima ternyata benar adanya. Seperti apa sih serapan dari masyarakat ini? Ya, jadi memang selama ini Basnas ini terkait laporan-laporan kinerja dan sebagainya, itu yang memang sehingga kepercayaan publik atau masyarakat kepada Basnas ini kan sebuah lembaga yang mengelola dana umat. Nah, harapannya semakin banyak orang percaya itu, maka berbanding lurus dengan banyaknya mustahil yang memberikan dana zakatnya ke. Nah, selama ini seperti apa yang dilaporkan oleh Ketua Basnas tadi? Sebetulnya jauh dari harapan, Pak. Jauh dari harapan, sehingga jauh dari harapannya ini apakah target yang tidak tercapai atau memang tidak melakukan kerja Basnas Ketapang? Ya, tadi sebenarnya disampaikan mereka melakukan kerja-kerja juga, sosialisasi dan sebagainya. Yeah. Tapi mungkin memang dari kita ada potensi, namanya potensi zakat. Yeah. Nah, berapa kata Basnas Ketapang potensi zakat ini? Tidak disampaikan tadi. Loh. Sehingga tadi laporannya paling tinggi di 2022 itu hanya 425 juta gitu kan. Nah, itu juga sudah tersalur katanya. Nah, padahal kalau kita melihat potensi bisa lebih, Pak. Iya. Nah, bahkan kita tadi juga mendengar tadi ada instansi pemerintah yang tidak mau menyalurkan zakatnya ke Basnas, itu repot, Pak. Apalagi mungkin masyarakat yang lain. Nah, maka kepedulian kita di Komisi 2 ini bagaimana Basnas ini kembali sesuai dengan aturan yang ada, dari pusat sampai ke daerah ini berjalan sesuai dengan harapannya gitu. Nah, sehingga masyarakat, instansi pemerintah, kemudian proyek-proyek yang telah dibentuk tadi menyalurkan zakatnya sesuai dengan mekanisme yang ada gitu, Pak. Iya. Kalau Pak Uti Otop, saya biasa manggilnya. Seperti apa tanggapan? Bu Yasmin, yang pertama kami mendorong supaya sekretariat Basnas tersebut jangan sewa lagi di Simpang Suprapto itu. Yeah. Kembalilah ke masjid. Nah, itu kan tidak sewa. Udah ada fasilitas yang gratis, kenapa harus sewa lagi? Kalau alasan bahwa di Suprapto itu mereka mudah berkunjung, saya rasa justru sulit, susah. Parkiran, karena tempat parkiran itu sulit ya, karena suatu alasan untuk mereka untuk sewa gedung lah, kan kalau kita tidak sewa kan lebih hemat. Yang kedua, juga ada selebaran yang ditandatangani oleh pengurus yang lama, yaitu Pak Sudi SAG, untuk pembelian tanah sekretariat Basnas. Itu di Kelurahan Muliakarta dengan harga Rp234.600.000. Nah, itu tertanggal 27 April 2022. Tetapi begitu tadi kita tanyakan bahwa itu tidak jadi. Dengan alasan teman-teman tidak setuju, artinya di kepemimpinan yang kemarin itu memutuskan sesuatu tanpa ada musyawarah. Koordinasi. Harus koordinasi dulu, musyawarah baru diputuskan. Nah, sekarang pembelian tanah tidak jadi, tetapi masyarakat sudah telanjur untuk menyumbang untuk pembelian tanah tersebut. Nah, tempatnya sekarang saya belum tahu, tadi tidak disebutkan, tergantung dari jumlah dana yang terkumpul, begitu. Jadi saran kami juga selebaran tersebut itu dicabut dengan nomor surat yang baru, tanggal yang baru, harus bertanggung jawab. Betul. Nah, itu terkait dari tanah untuk sekretariat Basnas. Selanjutnya
untuk laporan tadi hasil pekerja ini dari Basnas juga tidak ada yang tertulis. Jadi kami tidak bisa mengetahui aliran dana 425 juta itu kemana. Dia hanya menyampaikan gambar umum bahwa mereka sudah bekerja, sudah menyalurkan. Oh, jadi tidak ada laporan terus by name by address kemana saluran penyaluran dana itu ya. Dan ini sebenarnya praktek-praktek seperti ini kan berpotensi terjadi, dalam tanda kutip bisa terjadi kecurangan seperti ini. Selanjutnya kita juga berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang mana pada tiap tahun itu memberikan hibah. Memberikan hibah yaitu pada tahun 2017 itu 75 juta, selanjutnya 200 juta, 300 juta. Yang terakhir itu 300 juta. Itu di luar honor mereka? Itu untuk honor mereka. Ya, untuk operasional mereka ke lapangan, ke kecamatan. Nah, artinya pemerintah daerah sudah sangat peduli. Tapi DPR mendapat nggak laporan mereka, misalnya ada tidak laporan misalnya ke kecamatan kemana-mana itu? Tidak dicantumkan. Harusnya kan harus ada SPJ-nya. Iya betul. Itu secara administrasi mereka tidak ada. Jadi kita pun tidak tahu. Yang maksud saya tadi pemerintah daerah sudah sangat peduli, tetapi yang terbalik dan kinerja atau hasil yang dilakukan oleh Basnas Ketapang. Makanya oleh tadi kebetulan hadir Pak Asisten satu yang juga sebagai ketua pelaksana Pansel ya. Pengurus Basnas periode 2023-2028 kami mengusulkan kepada panitia untuk disampaikan ke Pak Bupati untuk mengkaji ulang apabila mau melantik. Hanya sekadar mengusulkan melantik 5 dari 9 5 tersebut rekomendasi dari Basnas Pusat. Yang kemarin sempat kami permasalahkan, ternyata 5 tersebut bukan berdasarkan ranking 1 sampai 5. Itu ada penilaian sendiri dari pusat. Jadi kami hanya untuk mengusulkan saja, memberi masukan untuk mempertimbangkan lah. Karena 5 tersebut menurut keterangan dari pimpinan Basnas Pusat itu batas maksimal. Tidak mesti semua dilantik. Tiga orang bisa. Satu orang bisa. Sebenarnya kan ada direktur eksekutif ya, seperti yang bisa menjalankan Basnas ini kan? Iya, jadi memang sebetulnya sesuai dengan aturan yang ada. Yang 5 orang itu sebetulnya pimpinan kolektif politik. Iya, betul. Unsur pimpinan. Jadi sebetulnya ada lagi yang diharapkan itu unsur pelaksana. Disampaikan oleh Pak Asisten tadi itu. Roda organisasinya digerakkan oleh tim pelaksana, unsur pelaksana. Yang memang sampai hari ini dan itu bisa direkrut dari tenaga profesional. Iya, tenaga profesional. Dan itu tidak dilakukan oleh Basnas yang sekarang. Basnas nomor 14 tahun 2014. Iya. Nah, sehingga tadi ketika kita minta laporan dia agak bingung untuk menyampaikan. Padahal itu sebetulnya kalau memang sudah ditangani oleh dan semua bisa akses gitu lah. Dan organisasi sebesar Basnas tidak membuat laporan yang sistematik itu sesuatu yang patut dipertanyakan kan? Tapi kan akhirnya berbanding lurus dengan kepercayaan yang sampai hari ini kinerjanya juga disoroti di masyarakat. Iya, betul. Makanya kita harapkan ke depan ini tadi rekomendasi juga sudah disampaikan oleh Basnas Pusat 5 orang itu. Nah, kalau memang pemerintah daerah masih ada bermasalah misalnya, lantik 3 orang juga tidak masalah. Iya. Itu mungkin saran dari kami Komisi 2. Pak Otop, Bang Uti, makasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Esmi Rumar untuk Sorot 10.